Hai hai, selamat datang kembali teman-teman di Lance Intuitions. Langsung aja ya, aku rasa kamu sudah melihat judulnya karena sudah aku cantumkan di videoku. Judulnya kali ini temanya adalah siapa sih yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini guys ya. Siapa yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini? Sebutkan pertanyaannya di dalam hati kamu, pelan-pelan, pilihnya, ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu, sebut pertanyaannya sambil memilih di antara dua pilihan kartu ini yang tanpa penanda apapun. Sengaja aku nggak kasih penanda apapun untuk melatih intuisi kamu. Mudah-mudahan bisa lebih tajam dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Pilihan satu, pilihan kedua. Mana di antara kedua pilihan ini yang paling memanggil hatimu dengan pertanyaan yang tadi sudah aku sebutkan ya. Pilihan satu, kita langsung buka tebaran kartu kamu ya. Halo, pilihan satu, yang memilih pilihan satu, siapa sih yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Ini belum tentu hasilnya tentang pasangan cinta gitu ya teman-teman ya, belum tentu. Aku belum tahu nih siapa yang akan menghubungi kamu. Ini bisa siapa saja soalnya ya. Kamu tinggal dilihat situasi dan kondisi kamu sendiri. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartu kamu nanti, teman-teman, secara random. Benar-benar secara random berdasarkan intuisiku, berdasarkan kata hatiku. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu masih single ataupun bahkan berkeluarga, ini bebas. Ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya, yang nanti informasinya akan aku jelaskan apa adanya. Ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Siapa sih pilihan satu yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini? Sekali lagi, ini bisa siapa saja ya guys, belum tentu tentang cinta-cintaan. Ada Five of Pentacles, 5 koin ya, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Ada The Moon, ada Two of Wands, kalau dari awal pembacaannya kamu merasa tidak cocok, kamu merasa nih secara hati kecil kamu ini bukan bacaan untuk kamu, ikuti saja hati kecil kamu, jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok ya guys. Diambil positifnya, dibuang negatifnya. Kalau nggak cocok sama kamu, kalau nggak resonate sama kamu, tidak sesuai harapan kamu hasil bacaannya nanti, ya sudah, jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions. Kalau memang nggak cocok ya simple aja, berarti memang bukan energi kamu yang aku tarik, dan bacaannya memang mungkin bukan untuk kamu ya teman-teman ya. Jangan terlalu diambil perasaan. Ada Ace of Swords dan ada Ace of Cups. Oke, siapa yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Di sini ada energi zodiaknya dia atau energi zodiaknya kamu ya, teman-teman. Ada kuat banget di di Pisces ada The Moon ya. Ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Ada kuatnya di Pisces. Di sini ada Earth sign itu Virgo, Capricorn dan Taurus. Ada Fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius, kuat di Aries. Di sini juga ada Air sign itu ada Gemini, Libra dan Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Jelas dia akan menghubungi, ada Ace of Swords di sini ya. Oke, dari Five of Pentacles ini mungkin ada beberapa dari kamu, bukan beberapa, mungkin ada banyak dari kamu yang tidak mau membicarakan tentang mantan ya, mantan kekasih, mantan suami, mantan istri, atau mantan seseorang yang pernah dekat sama kamu, apapun itu. Banyak yang tidak suka membicarakan soal itu. Cuman aku hanya membacakan energinya apa adanya ya, energi kartu kamu ya teman-teman ya. Di sini terlihat dari Five of Pentacles, ada seseorang yang sampai saat ini masih sangat menyayangi kamu, masih sangat peduli sama kamu, sering sekali merindukan kamu. Secara kamu tidak sadari, dia selalu memberikan energinya di sekitar kamu. Karena apa? Rasa sayang, rasa peduli, bahkan rasa rindu yang sering kali dia rasakan sama kamu guys, itu membuat energi dia selalu berada di sekitar kamu tanpa kamu sadari ya. Teman-teman, kamu sih kalau aku lihat, energinya di sini kamu sudah tidak terlalu peduli tentang masa lalu kamu dengan orang ini, karena kita bicara mantan di sini dari Five of Pentacles. Ini ada seorang mantan, mantanmu yang sangat merindukan kamu, masih sangat peduli sama kamu ya teman-teman. Tanpa kamu sadari, energinya selalu berada di sekitar kamu, tapi kamunya tidak terlalu peduli, kamunya tidak terlalu
apa ya, kamunya tidak terlalu memikirkan hal itu. Kamu mungkin udah nggak terlalu kepikiran lagi tentang mantanmu ini. Tapi dia masih sangat mencintai kamu, dia masih sangat kehilangan kamu, dia masih sangat bersedih tentang kisah cinta yang tidak berhasil di antara kalian berdua. Ini mantan kekasih, mantan pasangan sah kamu, atau dia pernah pendekatan sama kamu. Ya, intinya ini dalam hal cinta. Sampai saat ini, sampai kartu ini aku buka, orang ini masih sangat merindukan kamu. Saat ini bahkan sangat merindukan kamu, guys. Ya, dia masih sering memperhatikan kamu dari jauh. Dia masih menyimpan perasaan cintanya. Ini cintanya dan rindunya ini sangat dalam sama kamu. Cuman entah apa yang terjadi di antara kalian berdua saat kalian masih berhubungan gitu ya. Dia seperti tidak berani untuk mengungkapkan cintanya sama kamu, bahkan sampai kartu ini aku lihat ya, aku baca energinya gitu. Dia masih menyimpan perasaan cinta itu. Dia masih menyimpan perasaan rindunya sama kamu. Mungkin karena kamu sudah punya pasangan, mungkin juga saat ini dia sudah punya pasangan ya. Tinggal dilihat situasi dan kondisinya, teman-teman ya. Tapi yang jelas yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat itu ya mantan. Seseorang yang pernah kamu tinggalkan. Ya, dari Five of Pentacles ini seseorang yang pernah kamu tinggalkan dan sangat bersedih dengan kepergian kamu. Dia sampai saat ini dia masih berteman sama kamu di sosial media, apapun itu sosial medianya, teman-teman ya. Sekarang kan sosial media banyak ya. Dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu. Karena apa? Ada demun. Karena dari demun aku rasakan dia benar-benar sangat merindukan kamu sudah dalam waktu yang lama. Sudah cukup lama dia memperhatikan kamu, sudah cukup lama dia rindu kebersamaannya sama kamu gitu. Dan kayaknya dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu. Dia akan jujur tentang perasaannya, dia akan jujur bahwa dia memperhatikan kamu sampai detik ini dan udah lama gitu ya, memperhatikan kamunya. Sebenarnya aku lihat dia tidak ada ekspektasi apapun, tidak ada ekspektasi berlebihan sama kamu. Ya, misalnya ekspektasi mau jadian lagi gitu, tidak. Dia membebaskan pilihan kamu gitu. Tapi yang dia inginkan saat ini dari Ace of Swords adalah mengungkapkan bahwa dia masih mencintai kamu, dan bahkan ketika dia menghubungi kamu, dia sangat merindukan kamu. Gitu ya, teman-teman. Mungkin dia akan mengawali pembicaraan sama kamu, komunikasi lagi sama kamu nih melalui sosial media ya. Mungkin dia nge-DM kamu di Instagram gitu, atau ya apapun pokoknya dia, atau bahkan lewat telepon. Jadi tidak ada pertemuan secara fisik di sini ya. Dia akan sangat jujur, dari Ace of Swords akan sangat jujur mengatakan perasaannya sama kamu. Bahkan mungkin dia akan berkata tentang perasaan kamu ke dia ya, teman-teman. Tapi dia tidak ada ekspektasi kamu akan menerima kehadirannya dia. Yang dia inginkan cuman bersikap jujur aja supaya dia tidak tersiksa. Dari demun dia cukup tersiksa dengan perasaan rindunya. Dari demun dia cukup tersiksa dengan perasaan cintanya bahkan sama kamu gitu ya. Teman-teman, yang akan menghubungi kamu di sini adalah mantan kamu ya. Ini kelihatan banget terutama di malam hari dari demun ya, terutama di malam hari. Ketika dia beristirahat, ketika dia tidak beraktivitas lagi gitu ya, dia justru saat itu sangat merindukan kamu. Ketika dia tidak beraktivitas lagi di malam hari, terutama dia saat itu di keheningannya dia sangat merindukan kamu gitu ya, teman-teman. Bahkan ke bawah mimpi ya, kamu tuh ke bawah mimpi sama dia gitu ya, teman-teman ya. Dari Ace of Cups, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat adalah kayaknya yang memilih pilihan satu, aku rasakan kamu baru jadian ya, atau pendekatan lah minimal gitu ya. Tapi kamu dan dia ini udah sama-sama tahu kalau kalian berdua menyimpan perasaan sayang gitu ya, dan dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, teman-teman. Dari Ace of Swords dan ada Ace of Cups ya, ini jelas cinta baru kamu yang akan menghubungi kamu, atau kamu baru pendekatan sama orang ini gitu ya. Dari kayaknya di sini ada yang LDR ya, dari Two of Wands, 2 tongkat, dan ada Ace of Swords, juga ada Ace of Cups. Cukup besar di antara kamu yang memilih pilihan satu, hubungan kamu dengan seseorang yang lagi deket sama kamu ini, atau bahkan kamu udah jadian tapi cintanya baru gitu ya, kamu baru jadian gitu intinya. Kayaknya kamu LDR-an ya sama orang ini, dan dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Mungkin sudah beberapa lama dia tidak menghubungi kamu karena dia sangat sibuk ya, luar biasa sibuk gitu. Jadi sempat lost contact, bukan karena apa-apa gitu. Dia tetap memperhatikan sosial media kamu guys, tanpa kamu sadari gitu ya. Tapi memang karena kesibukan yang membuat dia nggak bisa menghubungi kamu dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak peduli, dia masih memperhatikan sosial media kamu, status kamu di WhatsApp. Cuman
karena kesibukan dia, bahkan untuk telepon kamu aja dia nggak bisa. Tapi dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu. Ada Ace of Swords, ada banyak ada banyak kata-kata cinta, kata-kata rindu yang akan dia ungkapkan sama kamu, ya. Terus dia akan menjelaskan kenapa beberapa waktu belakangan ini dia tidak menghubungi kamu, bukan karena dia macam-macam di sana, terutama bagi kamu yang LDR dan jarang ketemu ya, jarang ketemu sama pasangan kamu ini, dan beberapa waktu ini dia seperti lost contact sama kamu gitu ya. Jadi hanya lewat chat aja, hanya lewat chatting aja, tapi tidak telepon gitu atau tidak video call gitu ya, udah lama. Ini dia akan menjelaskan sama kamu alasannya dia kenapa nggak telepon kamu, kenapa nggak dia video call kamu, jadi cuman lewat pesan saja gitu ya, lewat chatting saja gitu. Dia akan menjelaskan sama kamu. Dari Ace of Cups ini jelas orang yang sangat mencintai kamu, terutama bagi kamu yang baru jadian. Dan beberapa waktu kebelakangan ini dia terkesan lost contact sama kamu, tapi sebenarnya bukan disengaja ya teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, karena kesibukan masing-masing, terutama di dia gitu ya. Oke, pilihan satu sih ini rata-rata kamu LDR ya, hubungan kamu jarak jauh sama dia yang akan menghubungi kamu. Dalam konteks di sini sih seseorang yang sangat mencintai kamu ya, terutama bagi kamu yang baru jadian. Ini banyak banget yang LDRan atau jarang ketemu lah gitu ya, karena kesibukan kamu dan terutama kesibukannya dia. Oke teman-teman, orang ini intuitif banget ya dari The Moon ya. Intuisinya dia sangat-sangat tajam ya, orang yang akan menghubungi kamu ini intuisinya sangat tajam. Bagi kamu yang akan menghubungi kamu ini adalah mantan kamu, ini hubungan kamu sama dia ini cukup menyedihkan ya ketika berpisah. Dari ada Five of Pentacles dan ada The Moon, ini ketika berpisah ini sangat menyedihkan gitu ya. Kamu patah hati, dia juga sangat patah hati, terutama dia nih, karena sampai saat ini dia masih mencintai kamu. Ketika kalian berpisah, dia baru menyadari bahwa cintanya dia tuh begitu dalam sama kamu gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita perlu kehilangan seseorang dulu untuk mengetahui arti pentingnya dia di dalam hidup kita kan, seperti itu ya teman-teman. Oke, apa yang mau dia katakan ya? Ketika dia menghubungi kamu, apa yang mau dia katakan? Oke, di sini ada Page of Cups. Apa yang mau dia katakan sih ketika dia menghubungi kamu? Ada Six of Swords, ada Four of Pentacles. Oke, iya. Kebanyakan mantan nih yang akan menghubungi kamu ya guys. Di sini ada The Chariot. Satu kartu lagi. Oke, ada Six of Wands. Oke. Gini. Ini aku akan jelaskan secara random ya guys. Baik kamu divine feminine maupun divine masculine ya, baik kamu laki-laki perempuan, bebas ya. Kamu sudah menikah, kamu belum menikah, bebas. Tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman ya. Apa yang mau dia katakan? Ada Page of Cups. Jelas yang mau dia katakan adalah dia sangat mencintai kamu, baik itu mantan maupun kekasih kamu ya. Ini aku rasakan sih ada yang lumayan sudah lama ya. Hubungannya dari Two of Wands dan Ace of Swords ya. Ini tapi hubungan kamu LDR ya teman-teman, hubungan jarak jauh ya. Ada juga cinta baru, ada juga yang sudah cukup lama hubungannya, dan selama berhubungan memang jarak jauh gitu ya, dan jarang ketemu gitu. Jadi kalau misalnya pun bertemu ya melalui video call, melalui telepon gitu ya. Kalau kalau mau berhubungan lebih banyak melalui sosial media gitu ya. Apa yang mau dia katakan sih? Ada Page of Cups. Di sini dia akan mengatakan bahwa dia sangat mencintai kamu. Ada cinta yang begitu dalam di sini. Ada Page of Cups dan ada di sini ada Ace of Cups. Aku lihat perasaannya memang sangat tulus ya sama kamu guys ya. Even itu mantan, meskipun itu mantan kamu, jelas banget dari The Moon dan ada Ace of Cups, mantan kamu ini memang sangat tulus sih menyayangi kamu. Ya, teman-teman, cintanya itu begitu dalam, rindunya itu begitu dalam. Tapi sekali lagi dia tidak ada ekspektasi apapun ketika dia mengutarakan rasa sayangnya sama kamu. Jadi dia akan kembalikan semua kehendak bebas itu ke kamu. Kamu mau menerima kehadiran dia lagi, kamu mau menjalani dengan dia lagi atau tidak, ya itu bebas. Yang hanya dia inginkan adalah dia ingin menyatakan bahwa dia cinta sama kamu. Aku cinta kamu banget, aku rindu banget sama kamu. Kayak gitu-gitu ya, dia akan mengatakan hal itu sama kamu. Ada Six of Swords dan ada The Chariot. Oke. Di sini
Yang akan dia katakan sama kamu, terutama bagi kamu yang LDR atau jarang ketemu lah istilahnya karena kesibukan masing-masing, karena aku lihat dari The Chariot dan ada Six of Wands. Kamu sama dia nih sama-sama punya karir yang sangat cemerlang. Kamu berdua sama dia nih punya kemapanan finansial gitu ya. Jadi memang sama-sama sibuk dua-duanya gitu ya teman-teman. Tapi dia akan menghubungi kamu, dia akan katakan bahwa dia siap untuk bertemu. Dia akan meluangkan waktunya untuk bertemu sama kamu. Teman-teman, dari Six of Swords ada The Chariot. Dia mungkin dia mengharapkan kamu juga meluangkan waktu untuk dia. Ya, jadi intinya ada yang mau janjian ketemu. Dia, terutama dia yang akan mengungkapkan hal itu. Dia pengen banget ketemu sama kamu. Bukan hanya kamu yang merindukan dia, tapi kalian berdua saling merindukan. Gitu ya, teman-teman. Dia kayaknya dia yang akan menghampiri kamu ya. Dia yang akan menghampiri kamu, teman-teman ya. Dia mau meluangkan waktu untuk kamu bertemu gitu ya. Jelas banget di sini kelihatan, terutama bagi kamu yang LDR, mungkin dia akan mengatur waktunya dengan kesibukannya dia, juga dengan kesibukan kamu. Dia mengharapkan kamu juga mengatur waktumu supaya pertemuan ini tidak percuma gitu ya, supaya pertemuan yang jarang terjadi ini bisa ini ya, bisa indah gitu ya. Jadi mengatur rencana sebaik mungkin supaya pertemuan itu bisa indah gitu ya, teman-teman. Bisa membawa kebahagiaan gitu. Karena memang jarang banget ketemu. Jadi mau memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitulah ya teman-teman. Yang akan dia ungkapkan adalah dia mau datengin kamu, dia pengen bertemu lah gitu ya. Karena rindu sama kamu, sudah cukup lama nggak ketemu gitu ya. Ada Four of Pentacles. Teman-teman, yang mau dia katakan adalah bahwa selama ini dia belum bisa melupakan kamu. Bahwa selama ini dia masih belum bisa melupakan kamu. Bahkan dia selalu menyimpan fotomu ya di galeri teleponnya dia, atau mungkin agak jadul nih orangnya gitu ya. Mungkin dia simpan foto kamu di dompetnya dia gitu, atau mungkin di meja kerjanya dia gitu. Intinya dia masih punya foto kamu yang masih suka dia pandangi, masih suka dia lihat, terutama ketika dia lagi rindu banget sama kamu, dari Four of Pentacles. Ya, ini kayaknya mantan ya, teman-teman ya. Kalaupun ini seseorang yang ya kekasih kamu lah ya, pasangan kamu, dia akan mengatakan bahwa ketika dia merindukan kamu, dia akan sering memperhatikan sosial media kamu, terutama foto-foto kamu. Mungkin kalau misalnya memperhatikan sosial media, dia memperhatikan melalui foto-foto yang kamu sharing, kegiatan-kegiatan kamu yang kamu sharing di sosial media gitu ya, atau bahkan mungkin dia simpan foto kamu, entah itu candid gitu ya, entah memang dia memang sengaja menyimpan foto kamu di galeri handphonenya dia, atau bahkan di dompetnya dia gitu. Pokoknya dia punya foto kamu lah teman-teman ya, dari Four of Pentacles ya, yang akan dia katakan bahwa selama ini, kalau kita bicara mantanmu ya, selama ini dia belum bisa melupakan kamu. Kamu masih ada di dalam hatinya dia, masih ada di pikirannya dia, gitu ya teman-teman. Ya dia akan mengatakan cinta sama kamu, baik mantan maupun kekasih kamu, teman-teman ya. Dia mau datang, dia pengen ada pertemuan yang berkesan lah di antara kalian berdua gitu ya. Jadi nggak mau nanti ketika bertemu banyak berantemnya, banyak konfliknya, nggak mau dia gitu ya, karena kalian memang jarang ketemu. Ada beberapa dari kamu yang nggak LDR tapi memang jarang banget ketemu. Kamu sama dia ini orang sibuk teman-teman, benar-benar orang sibuk ya. Six of Wands benar-benar memikirkan kemandirian finansial kalian berdua gitu ya teman-teman ya. Yang akan dia katakan adalah, maaf ya sayang, aku selama ini bukannya nggak peduli sama kamu gitu ya, bukannya nggak kangen sama kamu, aku kangen banget, aku peduli banget. Tanpa kamu sadari, aku masih memperhatikan sosial media kamu. Aku tahu kok kamu ngapain aja, kamu kemana aja, aku tahu. Terutama ketika aku memperhatikan status kamu, aku tahu kegiatan kamu sebenarnya gitu ya. Tapi aku mengerti bahwa ya dia akan mengatakan seperti itu guys ya. Aku mengerti bahwa kita berdua sama-sama sibuk ya gitu. Aku pun sibuk, kamu pun sibuk ya. Di sini ada Six of Wands ya. Karir kamu berdua sangat cemerlang, kamu bekerja keras teman-teman ya. Kamu dengan pasangan kamu, terutama pasangan kamu nih, terutama dia yang akan menghubungi kamu ini sangat bekerja keras, tapi bukan berarti dia tidak peduli sama kamu. Dia akan mengatakan hal itu. Jadi dia minta pengertian kamu supaya lebih banyak lagi
minta kelegaan hati kamu ya untuk menerima keadaan yang seperti ini gitu ya. Bukan berarti dia tidak cinta sama kamu gitu. Dia akan meyakinkan kamu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada kata maaf ya teman-teman. Ada kata maaf yang mau dia ungkapkan, yang mau dia katakan. Kata maaf yang jujur aku lihat begitu tulus ya kata maafnya. Ya, ketulusan itu didasari dengan cinta ya, dengan kerinduan, dengan cinta. Dia mungkin akan mengatakan, aku tidak memaksa kamu untuk kembali sama aku. Aku hanya ingin bersikap jujur terhadap hatiku, terhadap diriku. Kalau kita bicara mantanmu ya teman-teman ya. Kembali lagi kalau kita bicara mantan, aku yakin banget banyak sekali yang tidak suka membicarakan tentang mantan, tapi itu free will ya teman-teman, itu kehendak bebas kamu. Aku hanya membacakan apa adanya dari tebaran kartu kamu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui, karena memang ini yang menghubungi kamu dalam waktu dekat adalah banyak sekali tentang cinta. Aku akan buka oracle tentang cinta ya. Di sini ada past life relationship. Ya, ini jelas besar kemungkinan yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Pilihan pertama adalah seseorang yang pernah punya hubungan sama kamu di belakang sana, hubungan cinta terutama ya teman-teman ya. Entah dia memang pernah pendekatan sama kamu, kamu merasa di ghosting sama dia, atau memang kamu sudah jadian atau bahkan menikah sama dia ya teman-teman ya. Jelas ini yang akan menghubungi kamu seseorang yang pernah spesial di hati kamu di belakang sana ya, tapi hubungan kalian gagal, entah apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku rasakan energinya kuat banget, kamu masih ada perasaan sedikit lah sama dia, perasaan peduli sama dia gitu. Mungkin kamu akan menanggapi pernyataan kangennya dia, pernyataan cintanya dia gitu ya teman-teman. Mungkin ya, aku rasakan energinya ada kamu yang menonton videoku pilihan 1, kamu masih punya perasaan sama mantanmu ini ya. Ada retreat dan ada honeymoon ya. Dia akan ngajak kamu jalan-jalan lebih ke alam yang nggak ramai orang. Dia pengen benar-benar menghabiskan waktunya sama kamu tanpa ada keramaian, tanpa ada keterlibatan dengan orang lain ya teman-teman, baik itu mantan maupun kekasih kamu nih ya teman-teman ya. Oke, pilihan 1 itu yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, dan mungkin itu yang akan dia katakan ya. Semoga cocok ya. Bye bye. Lalu yang memilih pilihan kedua, siapa yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat teman-teman? Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah punya pasangan, kamu sudah menikah, atau kamu masih single, bebas ya. Ini pembacaan sangat umum, sangat general. Jadi mungkin aku tidak bisa menarik energi kamu seluruhnya di luar sana. Yang jujur aku nggak tahu seberapa besar yang akan aku tarik energinya, yang berhasil aku tarik energinya, seberapa banyak viewersnya, seberapa banyak yang menonton videoku, aku benar-benar nggak tahu. Bahkan aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini belum tentu tentang cinta, belum tentu tentang pasangan kamu ya. Ini bisa siapa saja, tergantung nanti hasilnya seperti apa akan aku jelaskan. Tebaran kartunya, informasi yang aku dapatkan dari setiap tebaran kartu kamu ini apa adanya ya. Kalau memang nggak cocok dari awal, kamu merasa kok nggak serak nih di hati kamu, ikuti saja kata hati kamu, ikuti saja intuisi kamu. Kalau kamu merasa nggak nyaman dengan tebaran kartunya, dengan hasil bacaannya tidak sesuai dengan harapan kamu, ya mungkin saja itu bukan untuk kamu bacaannya, mungkin saja bukan energi kamu yang aku tarik. Di sini disarankan untuk benar-benar mendengarkan intuisi kamu guys ya. Kalau memang nggak sesuai sama kamu, nggak cocok sama kamu, ya jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang aku jelaskan secara random, secara acak berdasarkan intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, pilihan kedua, siapa yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini ya. Ada Four of Cups, oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Oke, The Hermit. Ada Virgo kuat di sini ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Oke, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, teman-teman, di sini ada The World ya, ada The World. Cuman dia pakai bajunya minim banget, jadi aku tutupin pakai kertas untuk menghindari teguran dari YouTube ya guys. Oke. Ada Leo, Taurus di sini ya, aku rasakan energinya. Ada Four of Wands dan ada dan ada Eight of Wands, 8 tongkat. Aries, Leo, Sagittarius kuat di Aries ya. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang akan menghubungi kamu. Oke.
Teman-teman yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini, aku rasa ada orang tua, ada energi sedikit orang tua ya, terutama papa, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Mungkin kamu jarang ketemu sama dia, bahkan jarang menghubungi dia. Meskipun itu menghubungi lewat telepon, video call, atau chatting sekalipun, itu jarang kamu sama dia. Karena apa? Mungkin kamu sudah berkeluarga, mungkin kamu punya pekerjaan yang mengharuskan kamu keluar dari rumah orang tuamu, berpisah sama orang tuamu. Mungkin kamu ngekos, kamu ngontrak sendiri mungkin gitu ya. Bahkan di situ ada hubungan jarak jauh kamu dengan orang tua kamu. Kesibukan yang amat sangat yang membuat kamu jarang jarang menghubungi dia gitu ya. Tapi akhirnya orang tua kamu ya tentu saja khawatir ya guys, bukan hanya rindu nih di sini, bukan hanya kerinduan orang tua kepada anaknya, cuman ada rasa khawatir. Kenapa sih kamu jarang hubungin orang tuamu? Kenapa sih nggak pernah cerita-cerita tentang kegiatan kamu seperti itu? Tapi akhirnya dia akan menghubungi kamu. Dari The Hermit aku rasakan di sini ada energi orang tuamu, terutama energi papa. Ya, teman-teman. Atau kalau misalnya di sini bukan orang tua, tapi orang yang kamu anggap orang tua, misalnya mungkin kakek nenek kamu gitu ya teman-teman ya. Oke, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat tadi sudah aku jelaskan. Energi pertama yang aku baca adalah orang tua atau orang-orang yang kamu anggap orang tua kamu. Ya kamu ngerti maksud aku ya. Misalnya kakek nenek kamu gitu ya, atau pokoknya orang yang jauh lebih tua dari kamu, yang sangat kamu hormati, yang sangat kamu hargai, yang kamu anggap orang tua gitu ya, dia akan menghubungi kamu. Karena memang kamu jarang menghubungi dia. Banyak sekali, mungkin kamu sudah berkeluarga, mungkin ada faktor pekerjaan yang mengharuskan kamu berpisah sama orang tua kamu gitu ya. Ya, dia akan banyak ngobrol sih kamu. Kamu bukannya menolak mereka menghubungi kamu ya, tapi ya kamu akan menjelaskan lah dari Eight of Wands. Kamu akan menjelaskan bahwa kenapa jarang menghubungi mereka. Mereka akan bertanya juga kenapa jarang menghubungi, lalala, banyak lah yang akan kalian obrolin ya, kamu dengan orang tua kamu gitu ya. Dari Four of Cups, teman-teman, jujur yang aku rasakan di sini, seseorang yang akan menghubungi kamu adalah dia yang pernah menyatakan cintanya sama kamu. Dari Four of Cups, dia yang pernah menyatakan cintanya sama kamu, tapi kayaknya kamu kurang tertarik sama orang ini. Dia akan menghubungi kamu, akan menyatakan cintanya lagi, ya tanpa ekspektasi untuk kamu kembali, untuk kamu menerima cintanya dia sih gitu. Ya dari Four of Cups ya, ini orang intinya gini, yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat adalah seseorang yang memang pernah menyatakan cintanya sama kamu, tapi kamu tolak. Gitulah ya intinya ya teman-teman. Kenapa kamu tolak? Ya mungkin kamu kurang ya sesimpel dia tidak sesuai lah dengan kriteria kamu. Masing-masing kita pasti punya kriteria dalam mencari pasangan, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman ya. Tidak usah dipungkiri, masing-masing dari kita itu memiliki kriteria dalam memilih pasangan. Mungkin ketika orang ini datang menyatakan cintanya sama kamu, dia tidak sesuai dengan kriteria kamu saat itu. Ya, tapi dia akan menghubungi kamu lagi teman-teman ya. Jelas di sini Anda akan menghubungi, bahkan dia akan menghampiri kamu, dia ngajak ketemuan ya teman-teman. Di sini juga ada LDR, ada The World, dan ada Eight of Wands ya. Ada LDR, kamu sama orang ini, orang yang akan menyatakan cintanya sama kamu nih, mengatakan bahwa dia masih menyayangi kamu gitu ya teman-teman ya. Meskipun kamu menolak kehadirannya dia saat itu, tapi saat dia menyatakan cintanya ini sama kamu, dia menghubungi kamu, dia tetap akan mengatakan bahwa dia masih mencintai kamu gitu ya, dia masih peduli sama kamu gitu ya. Tapi kayaknya kalau dari Four of Cups, bahkan ketika dia menghubungi kamu pun kamu kurang tertarik sama dia. Untuk beberapa dari kamu ya, ini adalah seseorang yang pernah menyatakan cintanya sama kamu, tapi kamu tolak, apapun alasannya. Mungkin nggak sesuai dengan kriteria kamu, mungkin kamu sudah punya pasangan, apapun itu ya alasannya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Dia akan menghubungi kamu lagi, dan kayaknya kamu masih dalam keadaan tidak tertarik sama orang ini, untuk beberapa dari kamu ya teman-teman. Tapi banyak ngobrol, kamu sama dia banyak ngobrol, tanya kabar, kegiatan, dan sebagainya. Cuman kamu hanya menganggap orang ini teman, bahkan sampai dia menghubungi kamu gitu ya teman-teman. Oke. Aku rasakan di sini ada secret admirer atau pengagum rahasia kamu ya. Ada Four of Cups, ada The Hermit, ada The World, ada Eight of Wands. Ini pengagum rahasia kamu yang memang banyak sekali memperhatikan kamu melalui sosial media.
ya. Bahkan dia temenan sama kamu di WhatsApp ya, dia sering memperhatikan status WhatsApp kamu, Instagram, FB, apapun itulah sosial media, ya. Dia jadi teman kamu di salah satu sosial media kamu, jadi dia dengan bebas memperhatikan kamu, apapun yang kamu sharing, foto-foto kamu, bahkan dia simpan foto kamu di galeri fotonya di galeri handphonenya dia, sorry ya, di galeri handphonenya dia, atau bahkan kalau memang dia agak jadul gitu ya, dia cetak foto kamu, dia simpan di dompetnya, atau dia pajang di meja kerjanya dia, atau di kamarnya dia mungkin gitu ya teman-teman. Intinya dia simpan foto kamu, dia punya foto kamu yang lebih banyak dia ambil dari sosial media. Ya, aku rasakan informasinya seperti itu, energinya seperti itu ya teman-teman. Terutama bagi dia yang mengagumi kamu secara diam-diam, dia lebih banyak lebih banyak memperhatikan kamu, mencari informasi tentang kamu, kegiatan-kegiatan kamu, itu melalui sosial media. Tapi teman-teman, dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, balik lagi tanpa ekspektasi apapun. Dia hanya ingin bersikap jujur sama dirinya, sama hatinya gitu ya. Mungkin kalau kamu tidak menganggap terlalu penting ya dia jujur atau tidak, cuman dia hanya ingin bersikap jujur sama dirinya. Dia akan menyatakan cintanya sama kamu teman-teman. Ini pengagum rahasia kamu. Sudah cukup lama ya dari The World, aku rasakan energinya ini sudah cukup lama. Dia menyimpan perasaan cintanya sama kamu, perasaan rindunya sama kamu. Bahkan di sini ada The Hermit. Bahkan orang ini sering berdoa untuk kamu teman-teman. Dia punya ketulusan ya dalam mencintai seseorang, mencintai kamu nih. Kalau kita bicara tentang lawan jenis gitu ya. Dia banyak berdoa untuk kamu. Dia dengan doanya dia, dengan energi positifnya dia, dengan cintanya dia sama kamu, dia ingin melindungi kamu melalui doanya dia. Ya, karena dia punya keyakinan sama pencipta, sama Tuhan gitu ya, bahwa dengan doa itu bisa melindungi orang lain yang dia cintai. Gitu ya, terutama kalau misalnya kamu jarang ketemu sama dia hanya bisa menyimpan perasaan cintanya yang tulus itu sama kamu, dia lebih banyak berdoa sih. Tapi teman-teman, dia akan menghubungi kamu, dia akan jujur banget sama kamu. Ini kalau misalnya kita bicara soal orang tua ya teman-teman, jelas banget dari The Hermit dan The World, orang tua kamu sering banget mendoakan kamu. Apalagi kalau kamu di luar jangkauan mereka ya, di luar jangkauan mereka sering banget mendoakan kamu. Ya namanya orang tua ya teman-teman ya, baik itu mama atau papa gitu ya, bahkan kakek nenek. Ya orang-orang yang mencintai kita pasti akan mendoakan kita. Ya, terutama untuk perlindungan terhadap energi-energi negatif. Gitu ya teman-teman ya. Orang tua kamu atau orang yang mencintai kamu dalam diam ini selalu mendoakan kamu untuk perlindungan kamu, supaya kamu terhindar dari orang-orang yang jahat, terhindar dari keinginan yang buruk, energi-energi negatif, banyak hal. Intinya mereka meminta perlindungan kamu. Ya teman-teman, dia ingin menjadi bagian dari hidup kamu sih. Kalau kita bicara soal seseorang yang mencintai kamu dalam diam, sudah cukup lama mencintai kamunya ya, memperhatikan kamunya nih udah cukup lama, tapi kamu nggak sadar kayaknya ya. Jelas kamu sudah kenal lah sama dia gitu, ini LDR sama kamu. Mungkin awalnya kamu kenal melalui sosial media ya teman-teman, atau kamu dikenalin sama teman kamu gitu ya. Mungkin kamu kenal sama dia melalui sosial media, atau kamu dikenalin sama teman kamu, dikenalin akhirnya tukeran nomor telepon, saling follow di Instagram atau di Facebook gitu. Lama-lama dia kok tertarik sama kamu ketika dia memperhatikan sosial media kamu lebih banyak gitu ya. Ketika mungkin dia banyak ngobrol sama kamu di WhatsApp gitu ya, akhirnya cinta itu numbuh ya. Cinta itu tumbuh dengan berjalannya waktu, kedekatan kalian berdua gitu ya. Mungkin sudah sering banget telepon-teleponan, curhat gitu ya, dia curhat sama kamu, begitupun sebaliknya. Di situ ada kenyamanan yang dia rasakan, tapi dia masih menyimpan perasaan cintanya sama kamu gitu ya, selama ini cukup lama gitu. Tanpa kamu sadari dia menyimpan perasaan cintanya, tulus banget cintanya, karena di situ ada doa gitu ya. Dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, dia bakalan jujur banget sama kamu ya teman-teman. Bahkan keinginannya dia sama kamu nih, kalau kamu menerima kehadirannya dia di dalam hidupmu, keinginannya dia akan jujur katakan bahwa dia ingin menjadi bagian dalam hidupmu, dia ingin melindungi kamu, dia mau serius sama kamu dari Four of Wands ya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang sudah menikah, atau kamu ya di situ sudah ada hubungan yang sangat berkomitmen. Mungkin udah ada lamaran, mungkin sudah ada pertunangan. Intinya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini sangat serius
gitu ya teman-teman, dari Four of Wands, bahkan di situ sudah ada pernikahan, ya dia akan menghubungi kamu guys dalam waktu dekat ini. Mungkin kamu jarang-jarang, beberapa waktu belakangan ini dia terlihat tidak tertarik sama kamu, pasangan kamu nih ya. Terutama bagi kamu yang sudah menikah dan LDR, pasangan kamu sangat sibuk ya sama kamu ya. Sangat sibuk, jadi jarang banget meluangkan waktu untuk telepon kamu gitu. Tapi dia akan menjelaskan bahwa dia kerja loh, dia nggak macem-macem gitu ya. Jadi khususnya bagi kamu yang merasa jarang banget, merasa dicuekin banget ya, dari Four of Cups dan ada Four of Wands. Di sini ada yang merasa dicuekin banget sama pasangannya, terutama bagi kamu yang sudah menikah, hubungan kamu sangat serius gitu ya. Beberapa waktu terakhir ini kamu merasa dicuekin banget karena kesibukan masing-masing, terutama dari pasangan kamu. Dia akan menghubungi kamu, banyak banget yang akan dia jelaskan sama kamu ya. Dari Eight of Wands, banyak banget yang akan dia jelaskan sama kamu guys, bahwa dia menghubungi kamu ya bukan karena macam-macam, tapi memang murni karena kegiatannya dia yang sangat sibuk gitu ya teman-teman ya. Ya, yang akan menghubungi kamu di sini ada pasangan, ada orang tua, ada seseorang yang pernah menyatakan cinta sama kamu tapi kamu tolak gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas mereka ini sangat menyayangi kamu. Mereka ingin melindungi kamu dari the world ya teman-teman. Kamu adalah dunia bagi mereka gitu ya. Oke teman-teman, apa yang mau mereka katakan kepada kamu ketika mereka menghubungi kamu? Apa yang mau mereka katakan kepada kamu ketika mereka menghubungi kamu? Di sini ada Ace of Cups ya, ada Three of Wands. Oke. Sini ada Nine of Swords. Apa yang mau mereka katakan sih ketika mereka menghubungi kamu? Ya, 2 kartu lagi, Universe please. Apa yang mau mereka katakan teman-teman? Oke. Ada yang mau ketemuan nih ya. Knight of Wands. Oke, 1 kartu lagi, Universe please. Apa yang mau mereka katakan sih sama kamu, pilihan kedua, ketika mereka menghubungi kamu? Oke, Page of Pentacles. Oke. Apa yang mau mereka katakan? Ada Ace of Cups, ada Three of Wands, ada Nine of Swords, ada Knight of Wands, dan ada Page of Pentacles. Oke teman-teman, gini, apa yang mau mereka katakan? Ace of Cups yang mau mereka katakan adalah mereka sangat mencintai kamu, baik itu orang tua, baik mereka yang masih menyimpan perasaan cintanya sama kamu atau pasangan kamu nih ya. Karena di sini yang akan menghubungi kamu ada 3 orang itu, energinya ya, orang tua, terutama papa ya, orang yang kamu anggap orang tua kamu lah, yang kamu hormati ya. Di sini ada pasangan, ada juga seseorang yang pernah menyatakan cintanya sama kamu dan masih menyimpan perasaan cintanya sama kamu. Di sini ada secret admirer-nya kamu. Siapapun itu yang akan mereka katakan adalah dia mencintai kamu, dari Ace of Cups. Terutama kalau kita bicara lawan jenis ya. Kalau orang tua tidak usah dipungkiri lagi, jelas mereka punya ketulusan dalam menyayangi kamu. Mungkin jauh lebih tulus dibandingkan pasangan kamu ya, teman-teman. Kalau orang tua jelas mereka mencintai kamu, mereka akan mengatakan bahwa mereka merindukan kamu. Kalau pasangan kamu atau bahkan secret admirer kamu, sudah aku jelaskan tadi di awal, dia akan jujur sama kamu bahwa selama ini dia merindukan kamu, menyayangi kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Dari Three of Wands, menyimpan perasaan cintanya sama kamu ya. Tinggal kamu lihat situasi dan kondisi kamu sendiri. Intinya yang akan mereka katakan ketika mereka menghubungi kamu adalah mereka merindukan kamu, mereka sangat mencintai kamu. Terutama bagi kamu yang sudah punya pasangan, apalagi menikah. Mereka tidak menghubungi kamu beberapa waktu belakangan ini. Kalau kita bicara pasangan ya, itu bukan karena mereka macam-macam, bukan karena mereka tidak setia ya, tapi karena sibuk ya teman-teman. Ada Knight of Wands di sini, jelas orang ini sibuk banget, tapi karena kesibukan. Bukan mereka tidak memperhatikan kamu sama sekali, mereka memperhatikan kamu dari sosial media. Meskipun dia jarang menghubungi kamu, bukan berarti tidak peduli banget gitu ya. Tapi di sela-sela waktu istirahatnya mereka gitu ya, mereka masih memikirkan kamu. Dari Nine of Swords, mereka masih memikirkan kamu, bahkan kamu masuk ke dalam mimpinya mereka akan mengatakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan orang tua kamu ini akan mengatakan bahwa mereka merindukan kamu sampai masuk mimpi loh gitu ya teman-teman ya. Ya kalau kita bicara pasangan, mereka jarang menghubungi kamu ini, dia jarang menghubungi kamu ini, terutama bagi yang LDR, karena kuat banget di sini LDR juga ya, ke energinya ya, kamu dengan pasangan kamu nih. Mereka merindukan kamu sampai ke bawah mimpi, terutama di malam hari mereka merindukan kamu. Dia akan mengatakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Dari Three of Wands,
Apa yang mau mereka katakan ya? Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertemu sama kamu. Mereka berusaha untuk menyempatkan waktu, menyisihkan waktu untuk pertemuan kalian. Intinya mereka mau ngajak ketemu. Dari Three of Wands dan ada Knight of Wands. Karena rindu banget. Ya, teman-teman, karena rindu banget nih, gitu ya. Mereka mengharapkan pertemuan. Orang tua kamu juga mengharapkan kamu menghampiri mereka, datang ke rumah mereka untuk sekedar ngobrol sebentar aja, gitu ya. Intinya siapapun yang akan menghubungi kamu ini pengen ketemu, pengen ngajak ketemu. Itu mungkin yang akan mereka katakan, kapan nih ketemuannya, kapan ke rumah papa, kapan ke rumah mama gitu ya, kapan kita ketemuan sayang. Mungkin dia akan mengatakan seperti itu ya. Aku udah kangen banget dari Nine of Swords. Oh iya, aku kebawa mimpi loh. Pertemuanku sama kamu nih, karena aku kangen banget, aku kebawa mimpi. Kamu tuh ada di mimpiku semalam. Dia mungkin akan mengatakan, akan menceritakan tentang mimpinya dia semalam bertemu sama kamu. Gitu ya. Ada Page of Pentacles. Apa yang mau mereka katakan, mungkin mereka mau menanya, beberapa dari kamu kayaknya ada yang akan ada merayakan momen ulang tahun, momen spesial gitu ya teman-teman. Yang akan mereka katakan mungkin pertanyaan ya, kamu mau dikasih hadiah apa gitu ya, dari Page of Pentacles. Yang mau mereka katakan adalah lebih ke pertanyaan. Mereka ingin memberikan hadiah sama kamu. Mereka akan menawarkan hadiah sama kamu, kamu maunya apa. Jadi nanti kalau kita ketemu aku sekalian bawain, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Atau mungkin ada, karena kita bicara banyak sekali LDR di sini karena pekerjaan ya teman-teman ya. Entah itu pasangan kamu, entah dia yang secret admirer-nya kamu, pengagum rahasia kamu ini. Dia bilang dia punya hadiah sama kamu. Ada yang sesuatu yang ingin dia berikan sama kamu. Ada sesuatu yang ingin dia berikan sama kamu, gitu ya. Jadi ya mungkin dia tanya alamat untuk kirim bingkisannya dia ke kamu, hadiahnya dia ke kamu, gitu ya teman-teman ya. Tinggal dilihat dari situasi dan kondisi kamu sendiri. Intinya di sini yang akan menghubungi kamu ini akan mengatakan bahwa aku punya sesuatu sama kamu, untuk kamu. Aku punya sesuatu untuk kamu, akan aku berikan ketika kita bertemu. Gitu, mungkin dia akan mengatakan hal seperti itu. Atau aku punya sesuatu untuk kamu, aku minta alamat kamu dong, aku mau kirim nih hadiahku ini untuk kamu, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang akan dia katakan, bahwa dia akan bercerita tentang mimpi-mimpinya dia tentang kamu. Dia akan mengatakan betapa dia cinta sama kamu, betapa dia merindukan kamu. Dia bahkan ingin ngajak kamu ketemuan. Dari Knight of Wands dan ada Three of Wands. Aku hampirin kamu ya, aku sedang menyempatkan waktuku untuk ketemu sama kamu nih gitu. Dia akan mengatakan hal seperti itu. Intinya dia ingin bertemu. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertemu sama kamu, untuk menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukannya dia. Ya teman-teman ya. Mungkin dia mengharapkan kamu juga menyempatkan waktu untuk bertemu sama dia ya, supaya pertemuannya ini nggak percuma. Gitu ya, udah jarang ketemu, terus pertemuannya cuman diisi dengan ya berantem, konflik gitu ya, ngambek-ngambekan. Nggak, dia nggak mau yang kayak gitu. Dia pengen menyusun rencana supaya pertemuan ini menjadi indah untuk kalian berdua ya. Terutama kalau kita bicara tentang pasangan. Ya. Oke, pilihan kedua, apa sih yang perlu kamu ketahui ya? Di sini ada make the effort. Ya, bakalan usaha banget ya. Bahkan kelihatan banget kalau orang ini sangat mencintai kamu, guys. Baik itu pasangan kamu atau dia yang akan menyatakan cintanya sama kamu. Secret admirer-nya kamu lah ya, pengagum rahasia kamu. Dia bakalan usaha banget untuk mendekati kamu. Dia bakalan usaha banget untuk meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia setia sama kamu gitu ya. Bakalan ada usaha banget untuk menghubungi kamu dan mengatakan hal-hal yang indah lah. Dia bakalan ada usaha banget untuk bertemu sama kamu, terutama bagi kamu yang jarang ketemu ya teman-teman. Ada keep and open minded. Bagi kamu yang memang menolak kedatangannya dia dahulu gitu ya, atau dia secret admirer-nya kamu ketika dia menyatakan cinta sama kamu, teman-teman tetap buka hati kamu, tetap buka pikiran kamu. Mungkin saja dia adalah yang terbaik untuk kamu. Dijalani aja dulu. Ya, dijalani aja dulu, perkenalan aja dulu kalau kamu mau ya. Ini free will ya, ini kehendak bebas kamu. Ya, dijalani dulu aja. Kalau memang di tengah-tengah pendekatan kalian tetap nggak cocok ya, ya sudah gitu. Dengarkan saja intuisi kamu ya. Mungkin saja orang yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan kriteria kamu, tapi apa salahnya dijalani dulu ya, kenalan aja dulu ya. Ada attraction. Kalau kamu yang akan ketemu sama pasangan kamu yang udah jarang banget ketemu nih ya, ini bakalan banyak
bakalan banyak usaha kamu sih untuk mempercantik diri, untuk membuat diri kamu terlihat menarik, terutama bagi kamu yang jarang banget ketemu sama pasangan kamu ya. Ketika kalian bertemu, kamu akan terlihat sangat menarik lah. Kan udah jarang ketemu nih gitu ya. Jadi begitu ketemu, kamu mau kelihatan cantik, kamu mau kelihatan rapi, kamu mau kelihatan ganteng, ya kamu akan banyak memperkeren dirimu itu. Ya, teman-teman ya. Nikmati saja waktu kebersamaan kalian nanti, teman-teman. Tentu saja dengan hal-hal yang positif ya. Nikmati saja nanti waktu kebersamaan kalian, terutama bagi kamu yang jarang ketemu sama pasangan kamu ya guys. Ya jelas banget di sini. Kamu dan pasangan kamu, bukan hanya kamu saja nih kayaknya dari attraction ya, akan kelihatan sangat menarik lah, gitu ya. Sangat ganteng, sangat menarik seperti itu ya. Pilihan kedua, itu dia yang akan menghubungi kamu. Sudah aku jelaskan tadi berulang-ulang. Semoga cocok ya teman-teman ya. Bye-bye.